Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SH MHum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Kita matching nih Prof. Oh matching, gak janjian. Nah, memang apa ya? Kayaknya chemistry kita tuh udah masuk nih, Udah Prof, masuk, ya? udah berapa tahun soalnya ya? 1 tahun ya Prof sama-sama. Dan semoga program Hukum di Mata Bowo nantiasa menjadi program favorit pemirsa setia Surabaya TV. Karena selalu memberikan edukasi tentang iya, hukum 1 jam ya. Kalau kita sepertinya ya tidak lain adalah 1 jam ya. Betul. Perkuliahan ya. 1 jam perkuliahan bersama Prof Bowo di Surabaya TV. Iya Pak, kuliah hukum loh ya. Betul, kuliah hukum gratis ada di televisi, di mana lagi kalau bukan di Surabaya TV, setiap hari Jumat jam 8 malam di Surabaya TV. Betul ya Prof? Oh betul. Kita mau sapa juga ya Prof ya, teman-teman yang sudah hadir di studio. Ada teman-teman dari perwakilan beberapa universitas, yaitu dari Universitas Trunojoyo Madura, UNER, dan juga UNESA yang sudah hadir di studio Surabaya TV, yang nantinya dapat langsung bertanya-tanya kepada Prof Bowo, baik seputar permasalahan hukum terkait topik hari ini ataupun tentang di luar topik. Nah, Prof, ini bicara tentang hal yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu tentang wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan ini muncul dari Presiden Prabowo Subianto yang berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah. Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memiliki atau memilih gubernur lewat DPRD. Karena mahalnya sistem pilkada saat ini, Presiden Prabowo meminta semua partai politik harus berani mengakui itu dan mulai memikirkan perlunya perbaikan sistem pemilihan. Menurut Presiden Prabowo, anggaran besar yang digunakan untuk pilkada bisa dialihkan untuk memberikan makan anak-anak hingga perbaikan sekolah. Nah, sebagai pakar hukum, bagaimana Prof Bowo menanggapi hal ini? Setuju nggak, Prof? Ya, saya coba akan biar nanti yang menilai ya masyarakat lah. Tapi kan harus saya jelaskan kan, ketika Undang-Undang Dasar di amandemen nih, akhirnya kalau dulu perwakilan bukan hanyalah DPR, pilkada. Kalau DPR sih pemilu, kalau kepala daerah dipilih oleh DPR. Tapi kalau presiden dipilih oleh DPR atau MPR, kalau nggak salah penyeluruhan dari DPR. Nah, setelah di amandemen, memang sih di dalam pasal 1 ya, Undang-Undang Dasar ya, konstitusi itu adalah negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ya, kedaulatan ini di tangan rakyat ya. Vok populi vok dia, kalau nggak salah ya. Suara rakyat ada suara Tuhan. Kalau bahasa Latinnya demikian. Kemudian ayat 3, negara kita negara hukum. Nah, ini di amandemen ya. Nah, kemudian di dalam pasal 18 bunyinya demikian. Kepala daerah dipilih secara demokratis, kepala daerah ya. Nah, kemudian ada pasal 19. Memang kalau DPR baik tingkat 1, tingkat 2 dan parlemen lah, sampai DPR pusat itu pemilu kan. Berarti antara pasal 6A memang bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini konstitusi ya, tertinggi ya. Kemudian bisa untuk 1 kali lagi masih ada kesempatan jadi 2 kali presiden. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kalau dipilih oleh DPR untuk kepala daerah ya, baik wali kota, perwali ya, baik bupati, baik gubernur, kan gitu. Berarti kalau Surabaya untuk mencalonkan wali kota 45, kalau gubernur 100,
Jadi nggak terlalu banyak. Memang anggaran bisa dipersempit. Tapi kenapa kok sudah mulai 2004 pelaksananya 2006 kalau nggak salah, zamannya Presiden SBY sama kalau nggak salah Bu Mega. Nah sekarang kembali lagi nih, jadi mundur ini kelihatannya. Nah menjadi pertanyaan adalah apakah anggaran sudah tidak ada? Ya kan, anggaran sudah tidak ada. Karena membangun IKN ya, gitu. Tadi sudah saya sampaikan, membangun IKN tapi belum ada kepres, kepresnya belum ada. Tapi sudah ditandatangani Presiden DKJ, daerah khusus Jakarta. Jadi sudah mulai hilang ini, bahwa negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti ibu kota negara kita nggak ada sementara. Karena IKN kan belum ditandatangani ya. Ini ada kontradiksi kayak gini-gini, ini kan hati-hati. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang politik salah besar seperti ini. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kalau nantinya nggak diserahkan rakyat, bagaimana dengan pasal 1 ayat 1? Ini menjadi satu, oke lah. Karena sudah terlanjur, silakan nanti rakyat bagaimana nantinya semua itu ya. Itu Presiden Prabowo harus memberikan satu penjelasan. Penjelasan dikarenakan ini berhubungan dengan APBN. Ya habis pemilihan ini kan uangnya keluar banyak, habis gelap terbitlah gelap lagi. Karena memang 2025 ini ya pajak ya dinaikkan kan. Baik, tapi kan tadi kecurigaan Prabowo adalah jangan-jangan uangnya habis untuk IKN, tapi diperjelas juga dengan Presiden Prabowo adalah ini lebih baik anggarannya digunakan untuk membangun sekolah, irigasi pertanian, lalu membangun jalanan. Kalau Prabowo melihatnya sepakat nggak dengan hal itu? Katanya sekali pemilu menghabiskan anggaran hampir 40 triliun, Prof. Iya, hampir 40 triliun. Hampir 40 triliun, ya. Tapi ya, setuju, sebentar. Kalau setuju, tidak setuju, bagaimana saya urai dulu. Kalau nggak urai kan ya enak, nanti kesimpulan. Ya dulu saya masih ingat kok, mbak saya ngomong bahwa nanti akan ada udan duit. Ya. Udan duit itu 5 tahun sekali. Dikarenakan ada seran wajar, ada amplop dan sebagainya kan itu. Okay. Itu merupakan salah satu yang dulu ngomong begitu. Ternyata kenyataannya dipilih oleh rakyat kan, otomatis kan rakyat nunggu ini ada seran wajar nggak? Oke, jadi salah satu faktor penyebab kenapa pilkada itu mahal, salah satunya seperti itu ya, Prof ya? Iya, terus kemudian persoalannya memang jadi ketika jadi wali kota, baik gubernur, baik bupati ini ada cukongnya. Nanti ada komitmen sehingga nantinya terjadi banyak kan ketika data yang saya peroleh itu 275 kepala daerah yang kena OTT. Oke. Nah, dikarenakan mengembalikan modal, ada uang mahal, yang begitu mahal ketika di awal ingin mencalonkan, akhirnya ketika bekerja berusaha keras bagaimana caranya untuk mengembalikan mahal yang sudah dikeluarkan kemarin. Seperti itu ya? Iya, itu memang demokrasi seperti itu. Oke, jadi dengan adanya pilkada, wacana pilkada dipilih oleh DPR bisa memperkecil kemungkinan hal itu terjadi menurut Prabowo? Iya, memang perkecil lah. Tapi yang enak kan DPR-nya. DPR bisa bisa apa? Kalau nggak senang sama wali kota bisa geser calon lagi. Gubernur juga begitu. Jadi dipilih oleh DPR juga bisa memberhentikan. Itulah yang menjadi persoalan. Kejorokan seperti itu. Plus minusnya apa sih, Prof, antara dipilih dengan DPR atau dipilih langsung dengan rakyat? Lebih banyak positifnya dipilih oleh rakyat atau oleh DPR? Kalau saya orang hukum, tadi negara kita negara hukum, berarti ya apa yang menjadi konstitusi ya dirubah yang benar. Kembali lagi,
Jadi rakyat itu hanyalah melihat. Hanya melihat rakyat itu loh. Tidak tahu apa-apa. Yang tahu itu orang besar-besar itu, begini, begitu. Artinya kalau misalnya dipilih oleh DPRD, rakyat ini nggak tahu apa-apa ya? Terima jadi aja. Pokoknya apa yang disampaikan segala matang sudah nggak apa-apa. Pokoknya dia itu bertahan makan lah. Apalagi kayak gini ya. Nanti jangan-jangan bisa kolaps semua ini. Ini kenaikan, saya nggak bicara kenaikan ya, sudah dicanangkan. Berarti apa? Berarti pemilu seharusnya disisihkan kan 5 tahun sekali. Jadi bagaimana penggunaannya nih? Berarti apa? Berarti apa pendapat Ketua KPK Pak Ruki Taufik itu ngomong bahwa nggak akan mungkin berhasil semua itu berantas korupsi. Pertanyaan itu besar bagi saya. Kenapa ya nggak bisa? Oh, semua itu sebetulnya ini sudah faktor dari apapun nggak bisa. Akarnya karena mahalnya mahar itu sendiri. Mahalnya itu nggak bisa. Akhirnya untuk memangkas mahar itu, Prof Bo sepakat kalau misalnya memang pemilihan ini, pilkada ini dipilih oleh DPRD. Terus bagaimana ya? Nenek saya ngomong bahwa nanti ada hujan uang tuh ya. Hujan uang kan DPR lah, untuk rakyat kan punya kan. Oke, nah ini kita bicara ya Prof, kalau misalnya memang wacana ini betul-betul terjadi. Money politik loh ya. Akhirnya pilkada ini dipilih oleh DPRD. Ya. Lalu para wakil rakyat ini ya di pilkada ini, entah wali kota atau gubernur ini, mereka akan bertanggung jawabnya, merasa bertanggung jawabnya kepada DPRD, bukan kepada rakyat. Karena bukan pada rakyat. Dipilih oleh DPRD. Kalau Prof Bo sepakat nggak dengan hal ini? Sebetulnya dia bertanggung jawab pada rakyat, bukan DPR. DPR itu kan wah, bisa menari-nari di atas penderitaan juga. Ya tentunya nantinya atau tahun baru, Natal, Idul Fitri dan sebagainya kadang-kadang ya itulah, karena dia milih adalah DPR. Oke, akhirnya merasa bertanggung jawabnya kepada DPR bukan kepada rakyat ya? Iya, soalnya kalau dipilih DPR, sorry ya, saya satu kursi, satu pemilihan berapa? Harganya kan gitu, pirawani kan gitu. Dan jadi pertanyaan-pertanyaan inilah membuat saya ini bingung. Saya ini jadi bingung, saya mengarah kemana ya? Tapi kalau ini bahasa saya adalah nanti aja kita ya seharusnya memang kalau hukum ya tadi kedaulatan di tangan rakyat, ya rakyat bukan DPR. Oke, artinya apabila memang wacana ini betul-betul terjadi dan pilkada dipilih langsung oleh DPRD, artinya mematikan suara rakyat ya Prof ya? Iya, benar. Mematikan suara rakyat. Ya mematikan hujan duit ini mau. Oke. Karena ya itu tadi ada plus minusnya gitu. Oke. Jadi gimana menurut Prof Bowo, apakah wacana pilkada ini dipilih oleh DPRD ini betul-betul nantinya efektif untuk mencegah korupsi dan OTT lainnya lagi? Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan kembali setelah satu ini, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Terkait pertanyaan terakhir yang belum sempat terjawab Prof, apakah memang betul ada jaminannya kalau memang kepala daerah kita dipilihkan oleh DPRD itu memang efisien untuk mengurangi yang namanya korupsi? Ya, memang kalau dipilih oleh DPR semua itu apapun yang menjadi leadernya kan DPR, bukan rakyat. Kemudian memang high cost-nya nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau dipilih rakyat itu sebetulnya
bersesuaian dengan konstitusi. Karena peraturan tentang apa itu yang lebih tinggi, apa yang lebih rendah, dan sebagainya kita harus tata perurutan perundang-undangan dulu ya. Jadi memang ini kelihatannya perkuliahan tata negara 1 jam ini ya 12-11 ini kan pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian adanya undang-undang, perpu di bawahnya, peraturan pemerintah di bawahnya, dan sebagainya. Ya, memang kalau yang lebih rendah, katakanlah 10/2016, dikatakan undang-undang, bisa dimaknai bagaimana nantinya ketika diganti itu harus berjelas. Berarti ada teknis lagi untuk mengubah tentang pasal 18. Nah, kemudian kalau secara hukum antara pasal 1 dengan ayat 2 dengan pasal 18, jadi definisinya kan saling, kalau definisi pasal 1 ayat 2 jelas, kedaulatan itu di tangan rakyat kok semua itu. Tapi pasal 18 ini sebetulnya ada teknis lagi, berarti mengubah, bagaimana cara mengubahnya, itu adalah elit politik dan partai nanti akan mengubah itu partai. Artinya kalau misalnya dipilih oleh DPRD, kedaulatan bukan di tangan rakyat lagi ya Prof ya? Iya, ya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ini antara pasal 1 ayat 2 dengan pasal 18, kalau nantinya ini ada teknis tersendiri, ngatur sendiri, boleh-boleh saja diatur oleh undang-undang kan saya tadi, tata perurutan perundang-undangan tadi di undang-undang atau di perpu bisa saja, contohnya demikian. Kalau nggak salah tahun 2014 ya, 19 September itu sudah ditok itu. Tapi akhirnya Presiden SBY perpu, ngetok perpu, sama kan? Akhirnya nggak jadi itu sebetulnya. Sudah dulu sebetulnya saya tahu, oh estimasinya ketika dipilih oleh rakyat ini anggarannya besar. Akhirnya nggak jadi, akhirnya tetap dipilih oleh rakyat sampai sekarang. Nah, kalau gitu saya serahkan semuanya ini pada rakyat dulu lah. Masyarakat menilai seperti ini. Jangan ketika mengubah semua akan diubah. Contohnya persoalan adanya pro kontra antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ini kan kelihatannya ada perpanjangan-perpanjangan kan, karena ada COVID tuh. Mau mengubah-ubah kan gampang. Sepertiga contohnya. Woi, ini DPR. Oke, kita gantilah konstitusi dan sebagainya. Ganti pasal 6A tadi loh ya. Kemudian 2/3, oke, KUR itu selesai sudah, diajukan ke MPR. Bisa jadi ayat 6A-nya bukan 2 kali yang saya sampaikan tadi, 1 kali bisa ditambah lagi, dapat 1 kali dan 2 kali, nggak bisa 3 kali. Ini maunya demikian, akhirnya terjadilah apa yang terbukanya seperti itu. Nah, sekarang tinggal masyarakat bagaimana menilai. Ternyata apa yang saya sampaikan, kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 45, keasliannya dan Pancasila. Ya, memang Pancasila itu ya boleh-boleh saja, karena sudah terlanjur seperti ini ya monggo. Karena memang bentuknya dulu dalam Sabang sampai Merauke. Ya kita ngomong dulu lah, ya apa, kenapa sih kok dipilih rakyat? Ada kekhawatiran kan, boleh saya, kekhawatiran adanya, ya mohon maaf, adanya salah satu nanti gesekan-gesekan
antar masyarakat, ya toh, ada konflik, ya toh, sosial, ya, politik, hukum, mesti ada gesek-gesekan nanti kalau pemilihan langsung lah. Mesti sudah 5 tahun masih ada lah, pokoknya seperti itu. Karena negara kita bukan negara hamparan. Negara kita adalah negara berbagai pulau ya, berbagai suku. Lah saya khawatir, tapi saya kembalikan lah nanti ya, ini khususnya negara kita adalah negara Indonesia kesatuan dan punya ibu kota. Sekarang ibu kotanya tidak ada, ya kan? Kalau tanya saya guru saya, bahwa ibu kota Indonesianya mana ya? Karena sudah ditandatangani daerah khusus Jakarta. Nah IKN-nya belum dijadikan ibu kota. Terus saya ngomong apa? Apa ngomong fakta aja ya? Oh Jakarta. Saya Indonesia sudah tidak ada. Nah contohnya itu harus hati-hati. Kehati-hatian ini adalah merupakan bagian pengalaman dan historical yang lalu kita harus sampaikan. Jadi semua itu saya kembalikan baik buruknya pada rakyat, tapi yang jelas ada kontradiksinya antara pasal 1 ayat 2 dan pasal 18 secara demokratis, dipilih secara demokratis. Nah seperti itu, sehingga nantinya biarlah yang menjawab, yang bertanya, yang beri komentar, ada audiens di sini, dikira nanti saya memonopoli tentang persoalan-persoalan keilmuan. Saya bicara secara ilmu loh ya. Saya itu enggak partai hijau, merah, putih, kuning, pokoknya enggak partai. Dah. Jadi saya itu adalah pure. Saya bicara secara ilmu seperti itu. Baik. Prof, ini kan wacana pemilihan kepala daerah ini. Saya ndedek lagi nih. DPRD ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Tadi juga sempat sudah Prof singgung pro kontranya, tujuannya memang baik untuk menekan biaya politik, mengurangi maraknya praktek money politik, dan mengurangi konflik di sosial masyarakat seperti yang Prof tadi sudah sebut. Dan namun di sisi lain muncul keraguan bahwa apakah suara dari wakil rakyat yang duduk di DPRD itu benar-benar bisa mewakili suara rakyat yang sesungguhnya. Bagaimana Prof mau menanggapi hal ini? Atau jangan-jangan mewakili suara segelintir orang saja nih? Ya itulah tadi, saya ini seperti di persimpangan jalan. Untuk menjawab ini di persimpangan jalan sebetulnya. Tapi oleh karena konteksnya seperti ini, untuk sekarang ini saya nggak bisa ya dibebani apa setuju atau tidak. Nah ini yang menjadi persoalan ya. Artinya masih perlu kajian lagi ya Prof ya? Ya kajian sudah saya kaji tadi, sudah dikaji. Ini ya, plusnya ini, minusnya ini, kan itu sudah saya kaji. Tapi kan saya hanyalah sebagai sesuatu persoalannya hanyalah sebagai seorang guru besar saja. Oke, berarti artinya keputusan dan pertimbangan akan dikembalikan lagi kepada penonton setia Surabaya TV ya Prof ya? Iya. Nah Prof, jika wacana itu terrealisasi, aduh ya, lagi nih menurut Prof siapa sebenarnya yang paling diuntungkan Prof? Yang diuntungkan terrealisasi tentang pasal 18 tadi, dipilih secara demokratis, akhirnya ada teknis dan untuk membuat suatu undang-undang dan sebagainya ya, ada perpu diundangkan dan sebagainya, tok gitu ya. DPR dong, DPR kan bisa memilih, satu kursi punya, saya wani biro. Nah, setelah itu ketika nggak seneng, bisa aja dia sudah kita berhentikan, bisa saja itu. Belum ada 5 tahun bisa diberhentikan loh, DPR maupun gubernur. Ketika ada kesalahan, semua kan kesalahan. Kan DPR punya hak bertanya, itu, hak pengawas, itu, hak interpretasi, kan itu ada haknya. Itu yang digunakan nantinya. Oke, kalau DPR dengan parpol, siapa Prof yang lebih diuntungkan dengan adanya hal ini nih? DPR parpol kan ketika tadi saya katakan berapa ya? Kalau hampir misalnya sebentar. Biar tahu dulu. Jangan sampai tes itu 493, 492, 493. Itu satu Indonesia loh ya. Untuk kepala daerah ya, belum untuk gubernurnya ya. 34 ya. Nah, itu kalau partai tiap ada tadi loh. Pencalonan
pencalonan kan ada maharnya kan? Betul. Ya, kalau sekarang maharnya nggak ada. Artinya parpol juga nanti akan dirugikan. Dirugikan, ya toh. Karena pundi-pundi mahar itu justru masuknya lewat calon-calon yang mau mengajukan diri seperti itu. Iya, itu pun di MK itu nggak gampang, harus ketua umum maupun sekjennya harus rekomendasi itu kalau ada perolehan suara yang kelihatannya ada curang dan sebagainya kan itu. Itu kan pundi-pundi itu kan yang jelas pundi-pundi di parpol kelihatannya ada iya, ada enggak dan sebagainya. Dia berkurang ya kalau dengan adanya hal ini sampai terrealisasi seperti itu ya Prof. Iya, berkurang dong. Sekarang nggak ada mahar-maharnya. Siapa ngomong kalau gratis? Nggak ada gratis, nggak ada. Kita ngomong gratis itu nggak ada. Ya mesti ya itu kalau parpol itu lihat orang yang memang kader terbaik dipilih dan sebagainya kan itu. Tapi apakah dengan suatu pemilihan langsung itu apakah memakan biaya? Ya kan? Biaya dong. Negara membiayai untuk 40 triliun. Ya kan? Nggak tahu korupsi lagi. Negara itu habis dikarenakan kena korupsi. Artinya itu tidak ada jaminan ya Prof, kalau misalnya dikembalikan dipilih lagi oleh DPRD tidak akan ada terjadi korupsi. Oke. Nah Prof, ini kita bicara tentang anggaran ini ya Prof ya, apabila memang program ini terrealisasi kan ada juga suara rakyat yang memang setuju dengan wacana ini dan mereka bilang wah betul juga daripada kita buang-buang anggaran untuk memilih pemimpin yang ujung-ujungnya nanti sama aja kena OTT, lebih baik anggaran ini kita masukkan untuk misalnya membangun sekolah atau makan siang bergizi yang memang wacananya akan dilakukan tahun depan dan memang membutuhkan banyak sekali biaya. Nah ini tanggapan Prof Bowo seperti apa, tapi kita tahan dulu seperti ini, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kalau sudah masuk ke segmen 3 artinya adalah masuk ke sesi pertanyaan tanya jawab dari mahasiswa yang sudah hadir di studio Surabaya TV kepada Prof Bowo. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu Prof, kalau memang nanti akan terrealisasi nih Prof ya, pilkada dipilih oleh DPRD, setelah itu memang di ACC, apakah ada kemungkinan nantinya pemilihan presiden juga akan dilakukan yang sama karena melihat oh ternyata betul ya ada efisiensi kalau pemilihan langsungnya di-cut gitu. Gimana nih Prof? Iya, itu akan terjadi. Itu nggak terlalu, kalau itu tergantung semangatnya dari ya parlemen lah, bisa nanti akan merubah tentang undang-undang dasar yang diamandemen ini jadi di amandemen 4 kali, bisa jadi nanti di amandemen, tapi mengamandemen tentang tetap pasal 6A. Oke, dengan adanya wacana ini, menurut Prof Bowo ini adalah kemajuan atau kemunduran demokrasi? Ya, tadi kalau itu sampai efisien tentang anggaran, nanti untuk makan anak-anak sekolah, itu pertanyaan, itu saya teringat histori saya dulu, anak-anak sekolah itu nggak dikasih gizi, kasih apa? Oh saya itu loh makan itu sampai otak saya panas mikir matematika karena ya kekurangan makan bergizi. Itu yang makanya yang merenungkan saya pada waktu saya sekolah di SD itu. Nah, ya itu historis pribadi lah, saya katakan demikian. Soalnya saya punya saudara 10 sih. Nah, tapi ya jelas ini nanti akan tergeser juga pasal 6A.
Tapi kalau pasal 19 ya akan tergeser. Memang DPR itu parlemen ya, katakanlah DPR 31, 32 dan DPR itu parlemen lah katakan itu. Nanti itu kan pemilu seperti dulu lagi untuk milih presiden. Oke, ini kayaknya akan merambat kemana-mana, tapi kita akan bahas lebih lanjut kalau memang sudah ada update selanjutnya di episode selanjutnya ya Prof. Untuk kali ini kita mau lempar sesi tanya jawab sama teman-teman mahasiswa. Boleh ya Prof ya? Boleh. Silakan pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Perkenalkan, saya Alfian dari Universitas Trunojoyo Madura. Prof, saya izin bertanya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini kan muncul karena Pak Presiden Prabowo ini ingin mengefisiensi anggaran yang dikeluarkan. Lantas bagaimana caranya ini agar pemilihan kepala daerah ini tetap dipilih oleh rakyat tetapi dengan anggaran yang efisien? Dan sebenarnya anggaran-anggaran apa saja sih yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan dalam pelaksanaan pilkada yang telah dilakukan di Indonesia? Oke, baik sekali Prof pertanyaannya. Wah, pertanyaannya. Jadi gimana nih Prof? Mungkin nggak kalau kita tetap melakukan pilkada langsung tapi dengan biaya yang lebih efisien? Gimana Prof? Iya, kalau itu dengan efisien saya kira nggak mungkin. Nggak mungkin, karena demokrasi pasti selalu ada harganya, seperti itu Prof. Mesti punya harga. Oke. Ada tentang Panwaslu, Bawaslu, KPU, ya itu kan bayar semua, ya kan? Jadi nggak mungkin ya Prof, kalau itu selama setiap, masih ada pemilu setiap langsung, pelaksanaan mesti dibayar. pasti ada dana. Kemudian di samping itu bagaimana bentuk TPS itu kan bayar, ya juga ya Prof? Juga, pakai tenda itu mesti bayar, jadi nggak mungkin dibuat efisien. Itu nggak mungkin ya Prof ya? Ya tentunya Presiden Prabowo selaku kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi ngomong begitu. Itu sudah isyarat sebetulnya. Baik presiden itu bicara baik pakai undang-undang, pakai tentang Perpres dan sebagainya, baik ketika sudah bicara berarti ada sinyal ini sebetulnya. Orang nggak diketahui ada sinyal, makanya ini di diskusi di Surabaya TV ini terus terang nanti akan mengarah ke kampus-kampus persoalan diskusi ini. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh mahasiswa tadi ya nggak bisa. Oke, kesimpulannya nggak bisa ya Prof ya. Semoga sudah menjawab. Silakan pertanyaan kedua, waktu dan tempat kami sediakan. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana dari UNESA. Izin bertanya, apa dampak politik dari pengusulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah ini terhadap dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah? Oke, baik. Gimana Prof? Apa dampaknya? Masih berdampak. Karena kalau eksekutif tadi ya, dengan legislatif tadi, kalau sudah pro berarti enak, ya tinggal ada pasal 5 Undang-Undang Dasar, Konstitusi, bahwa rancangan undang-undang ketika diajukan oleh Presiden, DPR ngamini kan. Begitupun DPR pasal 20 ngajukan rancangan undang-undang, minta persetujuan Presiden, langsung aja. Tapi DPR membuat rancangan undang-undang tidak disetujui Presiden, dalam waktu 30 hari bisa langsung pasal ayat 5-nya tadi. Jadi kalau sudah ini ya sudah kompak, ya buat undang-undang gampang. Undang-undang selalu dibuat, tapi jelas tuh ya. Saya berharap undang-undang dibuat itu supaya untuk rakyat. Jangan sampai undang-undang dibuat untuk kepentingan orang yang buat undang-undang. Itu yang saya benarkan. Ini pendapat saya, sudah berani saya berpendapat. Oke, Prof. Tapi kemungkinannya berapa persen wacana ini bisa jadi ketok palu hingga ACC gitu, Prof? Karena pemenang pemilu ada dari Partai Gerindra ini. Baik. Besar juga loh ya. Dan itu presidennya ya dari Gerindra juga. Ini saya kira
cepat kok ini. Ini syarat yang ini akan digodok. Ini yakin saya. Kelihatannya, tapi tidak bisa menyampaikan bahwa memang negara ini tidak baik-baik saja dalam ekonomi. Contohnya itu. Kalau dijelaskan, masyarakat akan terima. Jadi presiden harus menjelaskan bahwa memang kondisi ekonomi kita itu minim. Kenapa? Karena ada variabelnya, sudah menyebut-nyebut Malaysia lah, negara Malaysia, negara Singapura lah, India. negara India. Itu kan berarti Prof, apple to apple nggak dibandingkan dengan negara-negara itu? ya kelihatannya saya paham sebetulnya. Saya paham. Sebetulnya ini isyarat bahwa kita itu akan membayar utang dan sebagainya. Anggaran sudah keluar triliunan untuk ya tadi kembali membuat ya tadi kalau apple to apple nanti itulah saya cuma jawab dulu ya, karena IKN kan sekarang belum selesai. Nanti kemana ini? Apa IKN ini terus menerus? Apa ini IKN itu macet? Ini menjadi satu pertanyaan besar loh nanti. Jadi Presiden Prabowo ini harus menjawab, karena Artinya menjawab urgensinya apa untuk melakukan wacana itu? kan dia itu, kalau dia itu atas perintah, karena Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden loh ya, dia bisa menolak perintahnya. Kalau dia masih nggak menolak perintahnya, urgensinya IKN harus diselesaikan. Padahal membuat triliun, makanya ini menjadi persoalan-persoalan saya. Jadi masyarakat ini sebetulnya nggak kepin bingung, malah dibingungkan. Rakyat itu malah dibingungkan dengan ada persoalan-persoalan seperti ini. Okay. Sebetulnya ya kalau itu diselesaikan dengan negara ya pemerintah sudah dipikir, sudah diberikan suatu kepercayaan, sudah dicoblos, sudah semua percaya, tapi sekarang kepercayaannya bingung, dikasih kepercayaan kok bingung. Oke. Nah ini perlu adanya kajian yang mendalam loh ini. Nah ini harus memerlukan jangan sampai orang-orang ya melibatkan pakar-pakar, sebetulnya harus dilibatkan. Karena pakar itu dia mesti ada satu penelitian, ada kajiannya, nggak mungkin nggak ada kajiannya. Sekarang ini kelihatannya setelah Bapak senang ABCD nggak bisa kalau gitu. Kita harus memang benar-benar membutuhkan orang-orang yang kualitas, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang bukan karena popularitas, bukan. Ini membutuhkan orang kualitas, orang yang profesional. Kalau enggak, negara ini ya seperti ini. Okay. Ya kan? Kalau hanya dipilih, hanya ngomong-ngomong ternyata utangnya akeh. Lah, ini kan sudah kelihatan. Ini sudah terjawab sebetulnya. Negara ini tidak baik-baik saja dikarenakan kena ekonomi sudah. Karena ini ada yang bicara presiden loh ya. Kalau yang bicara yang lain masih paham. Karena yang bicara adalah kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi, semua itu pada presiden yang bisa menentukan. Lah, kalau dengan demikian insya Allah ya nanti kami serahkan sepenuhnya apa yang jalan terbaik bagi negara lah. Okay. Pemerintah. Jadi biar nanti masyarakat, rakyat ini ya kepingin sejahtera ya. Anaknya kepingin sekolah. Tapi kalau sudah masalah yang kesehatan oke lah. Ya tadi saya kepingin tahu nantinya ketika ada gizi yang tinggi, makan siang, ini kepingin saya, senang saya. Saya senang program ini karena saya dulu sekolah gak makan, akhirnya mohon maaf pikiran saya jadi panas. Oke. Prof, kita lanjut lagi. Ya, lanjut. Ini anu ya. Oke, ilustrasi ya. Silakan. Pertanyaan ketiga. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salsabila Diabati Imran dari UNER. Saya ingin bertanya, Prof, dengan wacana ini, apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD nantinya membuka celah bagi deal-deal politik yang mengabaikan kepentingan lokal? Dan bagaimana memastikan kepala daerah yang terpilih tidak hanya menjadi boneka partai, tetapi dapat mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan masyarakat? Oke, tahan dulu Prof, karena kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita rapel semuanya. Rapel semua itu ya. Silakan, singkat saja. Oke Prof, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Najwa Arnisa dari Universitas Airlangga. Prof, wacana ini terjadi karena efisiensi anggaran. Menurut saya ini dampaknya ini akan merugikan bagi rakyat karena hak pilihnya akan dicabut. Padahal anggaran dalam pemilu ini terjadi karena peserta dan penyelenggara pemilu.
Nah, menurut Prabowo, apakah mungkin jika reformasi pengelolaan biaya politik dan juga pemilu ini dapat menjadi solusi yang tepat bagi persoalan ini? Terima kasih. Oke, baik. Waduh. Dua pertanyaan penutup yang sangat gong, singkat saja Prof, silakan. Iya, inilah yang menjadi satu pertanyaan. Sebetulnya kalau dipilih oleh DPR, ya yang milih yang milih kan. Misinya yang milih, kan mungkin pada rakyat. Akhirnya syarat untuk kepentingan sebuah golongan ya. Golongan kan. Lalu seperti yang sudah ditanyakan, bagaimana Prof untuk memastikan agar yang dipilih itu tidak hanya menjadi boneka partai? Gimana Prof? Nah inilah, jadi dia itu harus sudah lepas dari sebagai dia sebagai kepala daerah, seharusnya dia tidak boleh cenderung ke partai. Kalau sudah cenderung ke partai, lah banyak korupsi, jelas. Tapi kalau enggak, nah bisa saja nanti ya bisa diberhentikan PA pemberhentian antar waktu ya. Nah kemudian begini begitu kan begitu. Jadi semua itu adalah kepentingan politik itu baik sekali. Nah ini yang menjawab, ini kan menjawab dari Erlangga tadi. Terakhir mungkin Prof, tadi pertanyaan terakhir tadi sepakat artinya ya Prof bahwasannya memang dengan adanya wacana ini memang mencabut hak demokrasi dan masyarakat. Iya, mencabut hak demokrasi. Tadi saya sudah katakan itu loh, pasal 1 ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat dan segala sesuatu itu pada rakyat, yaitu bahasa latinnya sudah vox populi vox Dei tadi kan gitu. Oke, baik. Jadi singkat mungkin pesan-pesan kepada masyarakat. Pada masyarakat biarlah nanti semua mengkaji apa yang benar untuk masyarakat, apa segala sesuatu kami serahkan, baik buruknya. Karena masyarakat itu sekarang sudah cerdas, bukan seperti dulu lagi. Nah, jangan sampai nanti dibodoh-bodohi, dikarenakan dianggap nanti IQ-nya 70 ke bawah dan sebagainya, masyarakat banyak yang miskin dan sebagainya, hanya dikarenakan kena terima bansos, BLT dan sebagainya, akhirnya cenderung seperti itu dan cenderung itu. Tapi apapun meskipun itu diterima, tetapi saya pikir kenapa? Karena sudah ada digital dan ada semua sudah masuk ke handphone, segala sesuatu bisa. Jadi lihat aja ketika informasi pada handphone, pada TV, pada yang lain-lainnya perlu nanti diberikan sesuatu yang dipikirkan, dicermati, kami serahkan kecerdasan ini pada masyarakat kita. Sehingga apa? Baik buruknya adalah tergantung, adalah semua bukan karena pimpinan, adalah pilihan dari rakyat dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Baik, betul sekali ya. Dan tentunya salah satu bagian dari informasi yang diberikan adalah melalui program ini Hukum di Mata Bahwa yang tayang setiap hari Jumat jam 8 malam hanya di Surabaya TV. Baik, terima kasih Prabowo atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir langsung di studio Surabaya TV menyaksikan dan bertanya-tanya langsung kepada Prabowo terkait topik hari ini. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV. Saya mau minum ya.